Salam Gloria, salve dan selamat siang untuk kita semua. Baik teman-teman para penonton, sesuai judul video ini adalah sejarah TSTM Sapa. Dan karena itu pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya seorang mantan koordinator TSTM Ranting Santo Petrus dan Paulus Sapa. Langsung saja, selamat siang Kakak Monsin. Selamat siang. Oke, come on. Saya langsung saja. Ya. Mudah-mudahan video ini tidak terlalu lama. Pertama kali kamu datang Kupang tahun berapa? Jadi waktu itu kita datang ke Kupang itu tahun 2015. Tahun 2015. Ya. Kemudian waktu datang memang kakak sudah langsung cari TSTM di tempat-tempat yang ada di dalam kota Kupang atau belum? Jadi memang kita sudah tahu memang di Distrik Agung Kupang ini kami sudah tahu bahwa secara pribadi kita tahu bahwa TSTM itu sudah menyebar ke seluruh paroki yang ada di wilayah Distrik Agung Kupang. Lalu tapi saya kemudian tidak mengambil satu tindakan untuk bergabung. Jadi ya menjalani kehidupan sosial saja di luar dengan teman-teman organisasi yang kemudian kita kenal dari kampung yang notabene tinggal di Kupang. Oke, baik kakak. Saya langsung saja to the point. Ya. Setahu saya pertama kali kakak buka TSTM di Ranting Sapa itu tahun 2016, betul atau salah kan? Betul. Nah, teman-teman yang nonton nanti juga silakan koreksi kalau mungkin ada pernyataan yang salah, tulis di kolom komentar. Dan setahu saya juga sebelum kakak Monce datang untuk buka TSTM di unit latihan Sapa, sebelum itu tidak pernah sama sekali ada TSTM. Ini kira-kira benar atau bagaimana kakak? Jadi baik. Memang ketika saya masuk ke sana waktu itu kita bertemu dengan Romo Dedi yang masih bertugas di Kosi Paroki itu dan memang belum ada TSTM di sana. Berarti belum sama sekali. Belum sama sekali. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman. Mungkin para penonton baik di dalam distrik Keskupan Agung Kupang sendiri bisa dicek bahwa yang paling unik menurut saya pribadi di semua ranting dalam kota Kupang atau unit latihan adalah Sapa. Kenapa? Karena kakak Monce sendiri bukan seorang asli dari distrik Keskupan Agung Kupang. Dia dari Keva, kemudian datang sampai di sini dan buka, dan semua yang aktif untuk pertama kali itu adalah semua anak-anak pendatang yang kos, kuliah atau kerja. Kira-kira bagaimana ini kakak mau cerita sedikit sampai terbentuk Sapa sejarah pertama kali itu? Jadi baik, memang waktu itu kita kerja agak lebih serius sedikit karena kemudian kita bagaimana kita mencari anggota. Dalam hal ini kita mencari senior untuk kemudian kita gabungkan sama-sama. Jadi waktu itu kita bertemu dengan Kakak Isto, kemudian kita berdiskusi bagaimana untuk kita dapatkan senior ini karena terbentuknya sebuah unit atau ranting minimal 15 orang atau 20 orang. Nah, bagaimana kita mendapatkan senior di Kota Kupang dengan jumlah yang menurut saya banyak dan tidak semua kemudian bisa aktif total karena hanya yang mungkin ada kesibukan kerja dan maupun kesibukan perkuliahan. Tetapi dengan totalitas kita berusaha kontak teman-teman yang dari Keva, yang dari Melaka, yang dari Atambua, yang mereka bergabung di distrik Agung Kupang. Coba kita pikirkan sama-sama bagaimana kita membentuk satu ranting atau satu unit di sini ya. Baik kawan, saya ketika berdiskusi waktu pertama kali saya kenal dengan kamu tahun 2016. Dan di situ kalau tidak salah waktu kakak mereka yang buka pertama, itu semua tidak saling baku kenal karena bukan dari satu ranting. Nanti ceritanya ketika mau buka bersama-sama sudah duduk berembuk, baru perkenalkan diri, saling kenal dan sepakat untuk siapa yang mengkoordinir. Itu bagaimana ceritanya kakak? Jadi memang kita dari orang ke orang. Jadi seandainya saya kenal teman ini, saya coba minta bantuan ke beliau. Mungkin ada teman yang dia juga organisasi tapi belum aktif di Distrik Agung Kupang, coba datangkan dia. Jadi kemudian dari yang kita bertemu di ranting situ itu kita semua tidak semua kenal karena semua notabene dari luar semua yang tidak lahir dari Distrik Agung Kupang. Tapi sudah saya potong kamu, maksudnya bagaimana pertama kali kakak bisa kenal dan tahu bahwa dia orang TST? Maksudnya pertemuan pertama kali di mana? Karena ini kan tidak saling kenal. Pertama kali misalkan kakak ketemu Kak Isto atau siapa yang dari mana kita tahu dia TST, lalu kita mulai duduk karena gereja sama-sama di Sapa, jadi kita mulai bentuk
kepengurusan kecil untuk buka TSDM itu pertama kali bagaimana? Ya, saya yakin bahwa ini juga bukan karya-karya pribadi saya, kelebihan saya, tapi ini juga karya Roh Kudus yang berkarya untuk teman-teman semua yang ada di distrik Agung Kupang. Jadi memang relasi kita dibilang agak agak luas, sehingga kemudian kita saya hanya menggunakan waktu itu, kita menggunakan media sosial saja. Jadi cara untuk saya mencari dia sebagai seorang senior, saya cari dia di grup yang notabene digabung di grup TSTM lah. Oh, grup Lalu Facebook ya grup begitu. Facebook. Jadi saya lihat dia, kalau dia bilang dia itu tinggal atau dia kuliah di Kupang, Oh itu ya, langsung saya betul kita betul. kontak, kita Ya minta kira-kira. nomor, kira-kira seperti itu ceritanya. Oke, baik kakak. Mungkin pertama kali kakak mereka sudah kenal, sudah sepakat untuk mungkin menunjuk siapa ketua. Saya ingin tahu personil pertama ini berapa banyak orang yang beranikan diri menghadap pastor untuk buka, dan kira-kira dari berapa banyak orang ini masing-masing sebenarnya punya latar belakang ranting di bagian KEF atau bagian lain yang ranting apa-apa saja, ranting mana-mana saja maksudnya. Jadi baik, memang agak agak panjang ya ceritanya. Jadi waktu itu sempat kita kumpulkan hampir 20-an orang, tetapi yang aktif itu kurang lebih 15 orang yang aktif waktu itu. Lalu kemudian kita bersepakat, kita ke Pastor Romo Dedi untuk kemudian kita minta persetujuan kalau mungkin berkenan kami ingin latihan di sini dan mungkin bisa restui kami. Jadi kemudian beliau juga tidak menutup diri, bagaimana memang beliau juga selama ini mengimpikan ada kehadiran organisasi di lingkungan gereja di sana, sehingga saya dengan teman-teman. Jadi waktu itu kita ada 15 orang, tetapi eh, semua sih tidak aktif, semua sih tidak 15 aktif. orang ini kira-kira kalau istilah di bagian KEF ada ranting mana-mana saja yang 15 orang 15 orang itu yang yang kakak ingat pertama, dari ya ranting tentu dari saya, dari Ranting Eban, Evan. Siapa tahu dari penonton ya kita dari ranting ya Evan cukup berbangga. Ranting Eban. Jadi waktu Evan itu ada dari Kipukan, Kipukan juga Kipukan, ada. Evan Kipukan. Nah, Kipukan juga Kalau ada. bagian-bagian Malaka ada tidak? Bagian Malaka juga ada. Mohon maaf kalau saya salah sebut, dari TSTM Santu Maria Fatima Betun juga Betul. ada. Kak siapa itu? Eh, namanya Kakak Ari. Namanya Kakak Ari, tapi kemudian beliau ketika eh, bergabung tidak lama setelah itu mungkin merantau seperti apa, karena kami di Kupang ya istilahnya kami tahu bahwa dia anggota organisasi, kami tidak melihat bahwa mungkin dia kuliah atau Kerja. kerja, ya intinya ya bahwa dia seorang Baik, Kak. organisasi. Satu hal yang menarik, saya sendiri yang sudah lebih dulu dari Kak Mon datang di Kupang, tetapi saya tahu bahwa untuk membuka satu kegiatan dan diakui secara organisasi, tidak semata-mata kita meminta izin dari pastor, pastor kasih izin langsung kita buka. Menurut saya tidak semata-mata begitu, tapi perlu juga persetujuan atau paling tidak diketahui oleh kepengurusan dalam distrik setempat. Nah, pertama kali buka itu mungkin mungkin awal sekali itu adakah salah satu sosok mungkin senior tua atau senior pengurus distrik atau mungkin dia sesepuh atau orang tua yang mungkin asli Kupang yang temani kakak mereka dan buka pertama kali, apakah ada atau tidak? Kalau ada, siapa orangnya? Ya baik, terima kasih. Dan memang waktu itu saya sempat bingung ketika Pastor Kuasa sudah menyetujui bahwa silahkan kamu buka di sini, dan yang penting jaga kegiatan ini atau organisasi ini tetap di dilaksanakan Dikembangkan dengan baik. dikembangkan di komunitas di apa di paroki ini atau kuasi ini. Jadi saya sempat ini harusnya ada kepengurusan distrik. Jadi saya sempat bertanya, cari tahu informasi. Ketua distrik waktu itu masih dijabat oleh Kak Adolf Maloranga. Saya secara pribadi dengan teman saya ada 2 orang, kami ke Adolf punya rumah, minta persetujuan. Saya perkenalkan diri, saya Moncenule dari Keva. Saya kakak izin, saya sudah meminta kesediaan Romo di Kuasi Sapa untuk membuka TSTM di sana. Tetapi saya tidak tahu nanti seperti apa. Mungkin kakak berkenan bisa bersama saya untuk kita membuka TSTM di Wasapa. Jadi beliau juga langsung dengan respect, dengan semangat terima antusias berita ini. Dan waktu itu juga
Kakak Adolf langsung turun langsung dan membuka kegiatan retret perdana TSTM di Waisapa itu pada tanggal 6 Maret 2020, dengan 2018 resmi dengan luar resmi. biasa untuk Kakak Arif. Jadi sekali lagi saya juga belum belum tahu cerita ini sebelumnya, bahwa ternyata langsung dari ketua distrik langsung bertemu langsung dengan Kakak Monci, dan buka sekaligus pemimpin upacara pembukaan kegiatan retret adalah Kakak, sekali lagi Kakak Adolf Maloranga. Maloranga. Nah, memang luar biasa, itu kami sesepuh orang tua yang salah satu yang paling aktif dan semangat. Baik Kakak, mungkin yang saya langsung, masih panjang tetapi saya langsung Iya, potong iya. saja. Mungkin satu hal yang paling berkesan yang ingin saya tanya. Ini adalah pertanyaan penutup. Kalau nanti teman-teman rasa masih seru, ingin lanjut, komen, mungkin kita akan bisa buat lanjutan dari video ini. Satu hal yang ingin saya tanya, bahwa Kakak jauh-jauh dari Eban datang sini tujuannya bersekolah, tetapi apa yang memotivasi Kakak sampai Kakak nekat membuka suatu kegiatan di tempat baru yang ini bukan Kakak punya tempat, bukan Kakak punya wilayah, tetapi Kakak beranikan diri dengan sendiri merangkul orang-orang luar, membentuk satu badan pengurus kecil, meminta izin. Itu kira-kira yang memotivasi sehingga tujuan Kakak bisa buka di tempat baru. Saya bisa bilang nekat dan berani. Itu apa? Iya, saya motivasinya sederhana saja, eh, untuk mengembangkan organisasi ini. Dan memang seluk-beluk dinamika di dalam kita membuka ruang ini di Kuasi itu memang dinamikanya agak banyak. Tetapi motivasi yang saya bilang sederhana, saya ingin mengembangkan organisasi ini di mana saja kita berada, dan tentunya ini untuk kebaikan bersama. Dan selebihnya daripada itu adalah memotivasi teman-teman yang notabene mungkin dari Keva atau dari distrik Atambua, kemudian kita datang dan tidak punya satu inisiatif, datang kita hanya nongkrong dan tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Apa salahnya kalau kemudian kita tambah kegiatan sosial, dalam hal ini TSTM. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman, saya dengan terpaksa mengkat tahan kita tahan sampai di sini. Mungkin kalau teman-teman menarik bisa komen di sosial media yang kami post. Dan sebelumnya kita garis bawahi dulu. Mohon maaf bila salah pengucapan nama, tempat, atau mungkin ada hal yang kami sampaikan dengan keterbatasan pengetahuan yang kami sampaikan seolah-olah kami lebih. Mohon maaf, silakan teman-teman komen. Mungkin ada hal yang perlu diluruskan atau tanya jawab, atau bahkan mungkin kalau menarik kita bisa lanjut ke part 2. Itu saja kita sampai sini untuk Oke, sementara. baik, Teman, terima nanti kasih. kita lanjut di lain waktu. Baik, Gloria. juga